Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baskoro Teguh dari D4 Fisioterapi. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan apa yang saya dapat dari materi motor control, motor learning, pertumbuhan gerak normal 1-12 bulan pada bayi, dan perkembangan kognitif dari anak 1-6 tahun. Yang pertama itu adalah motor control. Motor control sendiri itu merupakan kemampuan mengatur dan mengarahkan mekanisme-mekanisme yang penting dalam gerakan. Dia bekerja di banyak sistem, ya diantaranya itu neural system, sistem kardiorespirasi, muskuloskeletal, integumen, dan lain-lain. Semuanya itu bekerja secara terkoordinasi dan membuat gerakan yang bermanfaat atau fungsional. Gerakan yang bermanfaat itu disebut dengan functional movement. Gerakannya itu bertujuan pasti, dilaksanakannya secara efektif dan efisien, dibuat dengan sederhana mungkin agar mudah melaksanakannya. Ada perbedaan antara movement dan motion. Kalau movement itu tuh gerakan yang mempunyai fungsi seperti kita melakukan gerakan untuk menulis, gerakan untuk meminum, sedangkan motion itu hanya sebatas ya gerakan saja, contohnya fleksi. Tidak ada maksud dari kenapa kita harus fleksi seperti itu. Kita sebagai fisioterapi itu harus memahami apa yang namanya motor kontrol. Kenapa? Karena untuk melatih pasien agar melakukan gerakan yang sesuai dengan fungsinya, harus memahami agar kenapa fisioterapi itu ya orientasinya itu melakukan gerak dan fungsi. Dilihat fungsinya dulu, baru lakukan gerakannya. Dalam motor kontrol itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu disebut mobility, yang dimaksud ya gerakan dimulai. Lalu ada yang namanya stability, merupakan kemampuan untuk mempertahankan posisi yang mantap dalam postur anti gravitasi yang menahan. Jadi ya untuk menguatkan dari mobilitas sendiri itu baru diiringi dengan stabilitas. Lalu yang ketiga itu mobility on stability. Nah, di sini mobilitas yang ditumpangkan pada stabilitas itu stabilitas postural dikembangkan sebelumnya. Jadi dalam mobilitas on stability itu postur itu udah berkoordinasi, udah harmonis, dan dengan adanya mobility on stability itu akan menghasilkan yang namanya skill. Nah, yang skill itu merupakan yang keempat. Skill itu merupakan jenis gerakan yang paling matang. Biasanya itu ya karena udah mobilitasnya itu udah terkontrol dengan baik, dan ya stabilitasnya juga udah dengan baik. Skill itu membutuhkan yang namanya motivasi, dan skill itu membutuhkan dia menggunakan kognitif dan repetisi. Orang yang mempunyai skill biasanya dia sudah melakukan gerakan tersebut dia melakukan pengulangan dengan banyak. Lalu selanjutnya adalah motor learning. Untuk motor learning sendiri itu merupakan proses mendapatkan perubahan motor skill atau motor behavior melalui latihan dan pengalaman. Di motor learning itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase kognitif, merupakan fase yang sangat diutamakan. Dia melibatkan atensi, emosi, problem solving. Ya di setiap tahap ini dia itu menerima dan menyampaikan. Lalu yang tahap selanjutnya itu fase asosiatif. Dia merupakan kemampuan untuk trial and errors. Di fase asosiatif ini seorang tuh bisa menciptakan strategi untuk melakukan sesuatu. Mengapa dia bisa menciptakan strategi? Karena dia belajar dari kesalahan yang pernah dia buat gitu. Jadi dia pernah melakukan sesuatu itu salah, dan dia akhirnya tahu kalau itu salah. Jadi dia berusaha untuk melakukan kegiatan tersebut di kemudian hari itu menjadi benar. Itulah proses fase asosiatif.
Lalu yang ketiga itu ada yang namanya fase otomatik. Fase otomatik itu dia nggak ngelewatin fase trial and error, dimana seseorang itu udah bisa membagi fokusnya itu ke beberapa gerakan yang berbeda. Lalu untuk materi selanjutnya adalah pertumbuhan gerak normal 1-12 bulan pada bayi. Untuk 1 bulan itu biasanya bayi itu udah mempunyai gerak refleks kayak menghisap, terus menggenggam. Dia udah misalnya kalau ada dengar udah bisa menoleh ke arah stimulus. Terus pada umur 2 bulan itu udah bisa noleh kanan kiri. Terus juga udah mulai tertarik sama ada yang misalnya ada cahaya terang gitu, dia udah mendapatkan atensinya gitu. Terus dia udah bisa ngangkat kepalanya sendiri kalau posisinya lagi tengkurap, dan udah mengenal wajah dari ibunya. Terus pada umur 3 bulan gerak refleksnya itu udah mulai hilang, dan itu dia udah timbul gerak sederhana. Gerak sederhana itu ya gerak motorik kasar, dan dia udah mulai sering menggerakkan kedua kakinya, udah nendang-nendang gitu. Terus kepalanya udah mulai stabil, udah mulai menahan kalau misalnya digendong kepala itu udah bisa menyesuaikan sendiri posisinya. Terus udah senyum kalau diajak komunikasi. Kalau 4 bulan dia udah mulai aktif, udah mulai memasukkan tangannya ke mulut, terus tengkurap, telentang, sudah bisa pas tengkurap itu dia udah bisa nahan pakai tangannya dia. Dan saat 5 bulan dia udah sering mendorong-dorong kakinya sendiri, terus udah bisa duduk, tapi ya masih butuh bantuan kayak misalnya ya dari bantal gitu, dia merangkak terus akhirnya bisa duduk. Terus udah bisa guling-guling sendiri, udah main sama tangannya sama kakinya sendiri. Lalu saat 6 bulan dia udah menoleh kalau misalnya ada suara, udah langsung kayak wah tertarik gitu perhatiannya. Udah bisa bermain ludah, meniru suara orang. Terus juga untuk duduknya dia udah mulai belajar tanpa pegangan. Saat 7 bulan bayi itu udah mulai istilahnya ya, udah mulai iseng, kayak ada benda atau mainan yang di sekitarnya tuh ya dimainin sama dia, terus dilempar, dijatuhin. Terus kakinya tuh udah mulai gerak-gerak, udah bener-bener lebih aktif kakinya. Terus sering ngangkat-ngangkat bokongnya sendiri kalau bisa lagi tengkurap gitu. Terus saat 8 bulan tuh udah mulai merangkak kayak guling-guling, terus udah duduknya udah nggak perlu pakai bantuan lagi. Saat 9 bulan udah ngerangkaknya udah cepet, terus udah mulai berdiri tapi ya masih butuh pegangan. Terus udah bisa tepuk tangan juga. Untuk beberapa kesempatan itu dia itu bayi umur 9 bulan itu udah bisa ngomong gitu, tapi ngomongnya cuman satu kata, kayak misalnya manggil ibunya, manggil papahnya seperti itu. Pas 10 bulan dia udah mulai belajar melangkah, berjalan, tapi ya masih butuh bantuan gitu kayak pegangan gitu. Terus udah ya sering jalan ke sana ke sini, udah ngiterin rumahnya, ngiterin yang ada di sekelilingnya. Terus dia udah mulai berdiri dengan baik, udah stabil kakinya, udah mulai stabil. Terus ngocehnya juga lebih banyak. Terus kalau misalnya ada barang apapun kayak minta diambilin gitu, penasaran gitu, minta diambilkan.
Terus saat 11 bulan udah bisa ngerti pertanyaan, kalau misalnya namanya siapa, udah bisa ngebales gitu, tapi cuman kayak gitu. Terus udah mulai meniru aktivitas orang lain, apa yang dia lihat gitu. Terus kalau untuk udah 12 bulan dia udah bisa berdiri sendiri, udah berkomunikasi dengan orang lain juga, udah lebih aktif, udah bisa ngelangkahin kakinya dan bisa berjalan. Lalu selanjutnya itu adalah perkembangan kognitif anak pada usia 1 sampai 6 tahun. Pada umur setahun itu anak sudah bisa meniru ekspresi dari orang yang dilihatnya, udah mulai berkonsentrasi sama hal-hal yang menurut dia itu menarik. Lalu pada umur 2 tahun itu 2 tahun ini merupakan golden period, karena ya rasa ingin tahunya tuh udah mulai tinggi, terus mulai menyebut nama benda yang ditunjuk gitu, terus ya mulai nurut sama kalau misal diberikan instruksi sederhana udah ngerti, udah ngikutin. Terus saat 3 tahun udah mulai banyak bicara, udah kosakatanya udah makin beragam, udah mengenal apa itu warna, apa itu angka, sudah mengetahui. Dan pada umur 4 tahun udah bisa mencerna makna dari angka dan bacaan. Udah misalnya kayak, oh ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, seperti itu. Udah mulai belajar menghitung, kayak misalnya ya suka ditanyain kayak 1 tambah 1 berapa, udah mikir gitu, 1 tambah 1 2. Terus juga udah mulai belajar membaca tulisan-tulisan pada saat umur 4 tahun itu. Lalu saat 5 tahun udah mulai bisa berhitung dengan lebih baik. Terus udah mulai belajar menulis, udah menulis, terus kemampuan bacanya juga udah meningkat. Lalu pada umur 6 tahun itu udah ngerti kalau misalnya candaan gitu, lelucon gitu, udah mulai ketawa. Terus bisa ngasih tahu umurnya berapa. Terus proses kognitifnya juga udah lebih berkembang. Biasanya itu udah masuk sekolah, udah sekolah SD 6 tahun ya. Dia udah punya penalaran yang lebih baik pada 6 tahun itu, dan udah punya konsentrasi yang lebih tinggi ya, kurang lebih ya 15 menit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini penangkapan saya dari materi motor kontrol, motor learning, perkembangan bayi dari 1 sampai 12 bulan, dan perkembangan kognitif anak pada 1 sampai 6 tahun. Terima kasih.